Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nora Miftah Fizkia dengan nomor NPM 2578249. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan atau mempresentasikan chapter ke-10 modul ke-10 pada Cisco Netaket yang tentang apa ini? Basic router configuration. Jadi di sini pada pendahuluan kita tuh mengapa sih kita belajar ini untuk ya jadi kita apa ya? Ini sih konfigurasi router dasar gitu. Nah, yang kita mempelajari di sini itu konfigurasi perangkat, pengaturan awal routernya, terus antar mukanya, kemudian gateway defaultnya. Nah, ada konfigurasi pengaturan awal router. Nah, di sini adalah langkah-langkah konfigurasi router dasar. Langkah-langkahnya ini yang pertama kita harus mengkonfigurasikan nama perangkat. Ada router, config, tanda pagar, hostname. Kemudian kita mode exec, istimewa yang aman. Kita menggunakan enable secret password. Kemudian kita penggunanya, kita masukkan line console 0, password sama login. Kemudian kita harus mengakses telnet atau biasa disebut dengan SSH, jarak jauh yang aman. Kita masukkan ini perintahnya. Kemudian kita disuruh mengamankan kata sandi dalam filenya. Dan kita harus memberikan pemberitahuan hukum dengan masukkan banner message delimiter. Terus kita menyimpan konfigurasinya, teman-teman. Nah, di sini adalah dikasih contoh konfigurasi router dasar. Jadi dalam contoh ini router 1 tuh akan pada diagram topologi akan dikonfigurasikan dengan pengaturan awal. Nah, di sini untuk mengonfigurasikan nama perangkatnya untuk R1 gunakan perintah berikut. Jadi ini routernya enable configure terminal gitu kan. Dapat dilihat di sini, teman-teman. Jadi pemberitahuan hukumnya untuk memperingatkan pengguna bahwa perangkat itu hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang, yang dihukum dikonfigurasi sebagai berikut ini, teman-teman. Jadi jika perintah-perintah sebelumnya tuh udah kita konfigurasikan dan router tiba-tiba kehilangan daya, semua perintah tuh bakal dikonfigurasikan akan yang sudah maksudnya yang sudah dikonfigurasi ini akan hilang, karena ya alasannya ini penting untuk menyimpan konfigurasi saat perubahan tuh telah ditetapkan. Nah, perintahnya tuh untuk menyimpan konfigurasi ke nvram ini di sini, teman-teman. Kita masukkan copy running config startup config ini dan bakal muncul outputnya ini. Oke, selanjutnya kita bakal pemeriksaan sintaksik mengkonfigurasi pengaturan router awal dengan menggunakan pemeriksa sintak untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Di sini kita disuruh mengkonfigurasikan nama perangkat, amankan mode exec istimewa, amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, amankan semua kata sandi dalam bentuk teks biasa, dan berikan pemberitahuan hukum. Nah, di sini ada paket tracker. Seperti sebelumnya akan saya kerjakan paket tracker ini, saya melakukan praktikum ini pada video tersendiri di luar ini. Kalau misalkan digabung bakal lama ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasikan. Bentar, teman-teman, capek juga ya. Pada tahap ini kita sudah memiliki konfigurasi dasar, teman-teman. Langkah selanjutnya untuk mengkonfirmasikan antar muka atau biasa dengan interface router. Nah,
Karena router tuh nggak dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi, jadi terdapat banyak jenis antarmuka yang tersedia di router Cisco. Misalkan Cisco 4321 yang dilengkapi dengan 2 antarmuka gigabit internet gitu. Tugas mengkonfirmasinya tuh sangat mirip dengan SVI manajemen pada Swiss. Nah, ini untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah, meskipun deskripsi nggak wajib, kita untuk mengaktifkan interface tadi, ada baiknya kita menggunakannya karena dapat membantu dalam pemecahan masalah pada jaringan produksi dan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Misalnya, jika antarmuka terhubung ke SISP atau penyediaan layanan seperti deskripsi akan membantu untuk memasukkan informasi koneksi dan kontak pihak ketiga. Nah, di sini ada contoh konfigurasi antarmuka routernya. Nah, di sini teman-teman, kita lihat perintahnya di sini. Nah, di sini juga kita memverifikasi konfigurasi antarmuka. Terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah yang paling berguna adalah show IP interface brief dan show IPv6 interface brief, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Dapat kalian screenshot aja. Oke, di sini ada juga perintahnya, teman-teman. Perintah verifikasi konfigurasi. Misalkan tampilkan IP interface brief, IPv6 interface brief, itu untuk menampilkan sebuah antarmuka alamat IP-nya dan statusnya saat ini. Jadi, antarmuka yang dikonfigurasikan bakal terhubung seharusnya menampilkan status up atau protokol up. Jika enggak, dia bakal menunjukkan adanya masalah pada konfigurasi atau pekabelan. Kemudian kita kalau misalkan masukkan perintah tabel rute IP atau IPv6, dia bakal menampilkan isi tabel perutean IP yang tersimpan di RAM. Kemudian kalau kita minta tampilkan antarmuka, dia bakal menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat. Namun perintah ini tuh bakal hanya menampilkan informasi pengalaman IPv4. Kalau kita minta tampilkan antarmuka IP, dia bakal menampilkan IPv4 untuk semua antarmuka pada router. Sedangkan kalau IPv6 dia menampilkan statistik IPv6. Bedanya cuma itu. Dan ini kalau kita tampilkan, nah di sini. Kalau kita kalaupun kita untuk secara singkat sini, outputnya bakal ini bawahnya. Kalau untuk IPv6 dia bakal muncul outputnya gini. Kalau router IP gini, ini outputnya. Nah, begitupun segini. Baik, kita buka. Oke. Oke. Di sini untuk memeriksa konsistensi konfigurasi antarmuka tuh kita tuh harus mendeskripsikan tautan tuh sebagai tautan LAN, konfigurasi alamat IPv6 F4 sebagai 192.168.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kalau IPv6 dia 2001 DB8 achat 10.1 dengan panjang prefix /64. Aktifkan antarmuka. Oke, langsung. Oke, di sini ada mengonfigurasikan gateway default, teman-teman. Nah, jadi jika jaringan kita tuh memiliki satu router, maka router tuh akan menjadi router gateway dan semua host tuh serta switch tuh di jaringan Anda tuh bakal dikonfigurasikan dengan informasi ini. Jadi, jika jaringan lokal kita memiliki beberapa router, kita harus memilih salah satunya, teman-teman, sebagai router gateway default gitu. Jadi agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, kita harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Seperti contoh di sini, yang bakal di sini. Jadi kita PC1 ke PC2 melalui ini.
Begitupun selanjutnya ke sini. Gitu. Bisa juga ke sini juga. Tadi kan ke sini. Sekarang bisa juga melalui ini, router. Nah, proses yang sama akan terjadi pada jaringan IPv6 meskipun enggak ditunjukkan dalam topologi, teman-teman. Perangkat ini bakal menggunakan alamat IPv6 dari router lokal sebagai gateway default mereka. Nah, gateway default pada switch ini tuh bakal menghubungkan komputer menggunakan perangkat layer 2. Jadi switch layer 2 tuh nggak memerlukan lagi alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun, dia bakal dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh pada ADM-nya. Untuk mengkonfigurasi gateway IPv4 pada switch, gunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address yang dikonfigurasikan adalah alamat IPv4 dari antarmuka router lokal yang terhubung ke switch. Gambar tersebut tuh kira-kira seperti ini, teman-teman. Gitu. Dan di sini ada pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi gateway default S1. Nah, di sini kita ada paket tracker untuk menghubungkan router ke LAN, dan nanti akan saya bikin videonya nanti ya, waktu saya mengerjakannya di video tersendiri seperti sebelumnya. Di sini juga ada paket tracker memecahkan masalah gateway default. Oke, saya rasa cukup untuk modul ke-11. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.